Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi mesin, pagi mesin, pagi mesin. Perkenalkan, saya Alif Renur Muhammad, biasa dipanggil Alif, dari kelas metode numerik 01. Kali ini saya akan menjelaskan tentang my conscious efforts on numerical method learning and its application in hydrogen storage design optimization. Oke, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang my conscious efforts pada pembelajaran metode numerik bersama PADAI selama setelah UTS sampai UAS ini. Oke, jadi yang saya dapat dari pembelajaran metode numerik bersama PADAI adalah bahwa PADAI menerapkan prinsip yaitu I am my consciousness and you is yours. Yang artinya adalah saya adalah kesadaran diri saya sendiri dan Anda adalah kesadaran Anda sendiri gitu. Jadi, dan yang saya tangkap di sini adalah bahwa consciousness ini tidak hanya diterapkan pada matkul metode numerik saja, tapi juga semua matkul yang kita pelajari juga dan semua hal yang kita lakukan serta semua keputusan yang kita ambil itu juga harus dilakukan dengan penuh consciousness agar kita juga dapat efeknya dari segala keputusan serta hal yang kita lakukan tersebut. Dan kita juga melakukannya dengan penuh kesadaran. Nah, dengan melakukan dengan penuh kesadaran tersebut, maka matkul-matkul yang kita pelajari, serta segala materi perkuliahan yang ada, serta hal-hal yang kita lakukan, akan lebih masuk ke dalam diri kita sendiri. Karena kita menyadarinya bahwa kita ingin belajar matkul tersebut agar nantinya bisa mengerti dan paham sepenuhnya. Gitu. Oke, selanjutnya di sini saya mungkin akan menjelaskan tentang my consciousness effort pada tugas tentang optimisasi desain tangki hidrogen saya. Oke, yang pertama di sini saya juga punya moto hidup yaitu do your best, let God do the rest. Yang artinya lakukan yang terbaik, biarkan Allah yang menentukannya segalanya. Nah, kalimat tersebut juga merupakan moto hidup saya agar bisa memaknai consciousness dalam setiap hal yang saya lakukan juga. Oke, masuk ke penjelasan tentang designing and optimizing pada hydrogen storage sendiri. Oke, yang pertama-tama dari spesifikasi nanti sendiri, si hydrogen tank ini punya volume 1 liter dan tekanan itu 8 bar, serta batas budgetnya itu terbatas pada Rp500.000. Oke, yang pertama-tama sendiri, pada minggu pertama saya mencari faktor dan proses apa saja sih yang terlibat dalam mendesain dan mengoptimisasi tangki hidrogen bertekanan ini. Nah, agar kita dapat mengetahuinya secara menyeluruh, kita juga harus conscious apa saja sih faktor-faktornya. Nah, di sini saya menggunakan ChatGPT untuk membantu saya untuk mencari faktor dan prosesnya. Dan di sini ada sebagian besar. Yang pertama itu ada storage method, itu metode penyimpanannya mau seperti apa, mau menggunakan metal hidrida atau cryogenic liquid, dan itu juga banyak jenisnya dari storage hidrogen sendiri. Kemudian untuk storage kapasitasnya tadi sudah disebutkan juga, itu bisa menampung 1 liter volume. Kemudian pressure level juga tadi sudah disebutkan, yaitu 8 bar. Material selection juga, ini juga penting karena untuk menghemat biaya, namun juga memaintain keamanan serta kualitas dari si tangki hidrogen tersebut. Kemudian juga dari desain tangkinya sendiri, bagaimana kita juga bisa mengoptimalkan biaya yang ada, namun tetap aman, serta tetap ergonomis untuk dipindah kemana-mana, serta kompatibilitas dengan berbagai sistem lainnya. Kemudian safety measures, ini untuk keamanan juga. Kemudian hydrogen purity, nah ini juga perlu sangat dikonsiderasikan, karena kemudian hidrogen ini sangat bergantung kepada material dari si tangki tersebut. Jadi diusahakan bahwa material tangki tersebut tidak mudah atau tidak bisa bereaksi dengan si hidrogen ini. Kemudian selanjutnya ada refueling consideration, itu adalah pertimbangan jika si tangki hidrogen ini ingin dikosongkan atau diisi dengan gas hidrogen. Itu bisa
menaruh valve pada salah satu ujungnya, dan valve-nya ini harus sesuai standar agar bisa terkoneksi dengan berbagai misalkan selang atau kompatibilitasnya dengan berbagai sistem pengisian lainnya. Kemudian juga di sini ada cost optimization, itu yang sudah ada di atas tadi, batasannya yaitu Rp500.000. Kemudian juga di sini ada sistem integration, seperti tadi dimensi, terus berat, dan membutuhkan seberapa banyak ruang, serta dan lainnya. Kemudian di sini juga ada testing dan certification, ini juga penting pada tahap-tahap akhir agar bisa memvalidasi dari desainnya, safety-nya, serta sertifikasinya agar produk yang kita buat ini, yaitu tangki hidrogen ini dapat teruji dan dapat dijual ke pasar. Kemudian juga life cycle considerations, di sini juga kita perlu pertimbangkan karena siklus penggunaan dari tangki hidrogen ini kan juga tidak bisa sangat sebentar ya, jadi perlu pertimbangan ulang lagi dari faktor-faktor yang di atas agar bisa memperpanjang atau mengoptimasi dari si life cycle ini, seperti recyclability, terus konsumsi energinya pada manufacturing, serta ketika sudah dibuang itu dapat sustainable dan apakah itu cost effective. Nah, itu perlu dikonsiderasi pada life cycle considerations. Oke. Nah, faktor-faktor dan proses tersebut juga sudah cukup holistik sehingga dapat secara mantap mengoptimasi desain dari pressurized hydrogen storage system ini. Oke, selanjutnya di sini ada final report dari desain dan optimisasi pressurized hydrogen storage. Oke. Oke, penjelasan akan saya lanjutkan. Oke, yang pertama, sebagai mahasiswa teknik mesin yang merupakan calon insinyur berkualitas, kita juga harus melakukan pendekatan secara menyeluruh pada segala faktor yang berpengaruh dalam mendesain suatu komponen. Dalam hal ini, tangki hidrogen, terutama efisiensi dan optimisasi yang urgensinya sangat penting. Melalui kelas metode numerik dengan tugas mengoptimisasi tangki hidrogen ini, kita dapat belajar untuk berpola pikir layaknya seorang insinyur. Dan secara tidak langsung, hal ini juga melatih consciousness kita. Oke. Yang pertama-tama di sini saya menentukan 3 batasan untuk yang menjadi acuan dalam mengoptimasi desain tangki hidrogen ini, yaitu ada batasan geometris, batasan kekuatan material, serta batasan biaya. Kemudian untuk pertama kalinya di sini saya menentukan material yang digunakan yaitu IC 316 austenitic stainless steel. Hal ini karena austenitic stainless steel ini menjadi salah satu pilihan utama untuk pabrikan-pabrikan pembuat industri hydrogen storage, dan juga hal ini juga menandakan bahwa IC 316 ini sudah teruji secara ketersediaan, durabilitas, kekuatan, machinability, dan serta kompatibilitas dengan hidrogen, dan sebagainya. Oke, kemudian di sini masuk ke batasan geometris yang saya buat. Oke, seperti yang sudah ditentukan pada di atas tadi, yaitu spesifikasinya, geometrisnya ini adalah, untuk batasan geometrisnya adalah dilakukan mengoptimisasi surface area seminimal mungkin agar biaya material yang juga semakin minimum, tapi tetap dengan volume 1 liter. Oke, di sini saya memperbesar ukuran volume sedikit menjadi 1050 cm3 atau 1,050 liter, karena nanti terdapat reduksi volume akibat adanya end caps atau pemotongan fillet pada ujung-ujung si tangkinya ini. Kemudian pada optimisasi geometris ini dilakukan coding menggunakan Python. Nah, berikut kodenya untuk mencari dimensi yang optimal untuk si tangkinya ini. Dan diperoleh bahwa berdasarkan hasil coding dapat diketahui bahwa luas area permukaan yang seminimal mungkin dengan ukuran tangki tabung yang optimal adalah dengan rasio tinggi banding radius itu 2:1.
Dalam hal ini tinggi tabungnya itu adalah 11,02 cm, serta radiusnya adalah 5,51 cm. Dengan kedua ukuran tinggi tabung dan radius ini, diperoleh luas area permukaan yang diperoleh adalah 571,88 cm persegi. Oke, kemudian selanjutnya di sini ada geometri end cap seperti yang sudah saya bilang tadi. Ini fungsinya untuk melengkungkan sudut-sudut tabung agar tidak adanya konsentrasi stres pada sudut-sudut tersebut, yang mana stres tersebut dapat meningkatkan risiko bahaya atau kegagalan pada area tangki tersebut. Maka dari itu dibentuklah fillet end cap untuk menyebaratakan kedua ujung tangki tersebut agar stresnya dapat lebih terdistribusi. Kemudian, karena tadi saya melebihkannya jadi 1050 cm kubik, di sini saya menghitung bahwa diperoleh jari-jari sebesar 2,59553 cm agar diperoleh volume 1 liter. Oke. Selanjutnya di sini ada material strain constraint atau batasan kekuatan material, dan ini dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan Hooke stress, yaitu sigma H sama dengan PR per T. Oke. Kemudian di sini juga ada mechanical properties dari IC 316 juga. Kemudian di sini juga ada beberapa standar, yaitu ukuran ketebalan plat tidak boleh kurang dari 1/5 radius tangki, kemudian juga ketebalan plat minimal plat sebesar 1,59 mm. Kemudian di sini saya melakukan pengkoordinatan juga menggunakan Python dengan iterasi dari radius minimal sebesar 2,7 mm sampai 11,05 mm dengan penambahan sebanyak 1 meter pada setiap iterasinya. Oke, berikut adalah codingan iterasi penghitungan ketebalan dinding tangkinya. Oke, di sini juga didapat bahwa berdasarkan hasil hitungan bahwa dari range ketebalan tangki dari 2,7 mm sampai 11,5 mm itu masih jauh di bawah yield strength, sehingga seluruh ketebalan tersebut dapat diaplikasikan pada tangki tersebut. Oke, seperti yang bisa dilihat di sini, misalkan untuk ketebalan 11,05 nih, ini masih 4 juta Pascal, sedangkan di sini yield strength-nya itu 205 megapascal, dan itu sangat jauh jaraknya. Oke, yang terakhir di sini ada batasan biaya atau budget constraint. Di sini saya menggunakan literatur dari PT Citra Agung Lestari untuk harga-harganya untuk lembar stainless grade 316, dan di sini juga dapat dilakukan perhitungan dengan persatuan luas seperti yang tadi pada awal batasan geometris, dan diperoleh bahwa untuk mengoptimalkan budget constraint dan berat minimum yang wajar, tetapi tetap menjaga strengthless yang wajar, dipilih ketebalan sebesar 6 mm untuk dinding tangki hidrogen ini, dengan biaya akhir sebesar Rp187.000. Oke. Untuk simulasinya sendiri dapat diperoleh juga tadi dari batasan geometris, yaitu radius sebesar 5,5 cm, tinggi sebesar 11,02 cm, serta luas permukaannya, serta radius fillet end cap sebesar 2,5 cm, serta ketebalan dinding sebesar 6 mm. Namun, ternyata perhitungan biaya yang diperlukan ternyata masih jauh dari budget constraint 500.000, yaitu tadi yang sudah pada perhitungan di sini ada Rp187.000 saja. Maka dari itu, demi memaksimalkan budget yang ada serta mengoptimalkan dari desain tangkinya sendiri, dilakukan perubahan dimensi, diameter, dan tinggi tangki agar lebih ergonomis ketika digenggam atau dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Maka perubahan ini juga meliputi tinggi tangkinya diperbesar, mungkin sampai sekitar 16 cm, serta diameter tangki diperkecil, mungkin jadi sekitar 4 cm. Oke. Tapi tetap menjaga volume 1 liter tersebut. Kemudian juga, selain itu juga masih ada sisa biaya untuk pemasangan katup atau valve pada salah satu ujung tangki, agar dapat dilakukan pengisian atau pengosongan gas hidrogen dalam tangki dengan mudah. Oke.
Dengan itu, budget constraint 500.000 dapat lebih dimaksimalkan lagi. Oke, kesimpulannya, optimisasi dengan metode numerik ini masih dibilang cukup sederhana karena masih banyak faktor lain harus dipertimbangkan. Namun, optimisasi sederhana ini sudah bisa melatih kita, mahasiswa teknik mesin, untuk berpola pikir layaknya seorang insinyur yang harus bisa menggunakan dan memaksimalkan segala sumber serta resource yang ada. Serta melalui tugas besar ini juga semoga konsistensi kita juga semakin terlatih dan meningkat. Amin. Oke. Sekian presentasi mengenai my consciousness effort dalam metode numerik serta aplikasinya dalam optimisasi tangki hidrogen. Saya Alif Muhammad. Izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur. Terima kasih.